Salam damai dalam kasih Yesus dan Bunda kita Maria. Kita berjumpa kembali dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang Santo Yosef atau Santo Yusuf berdasarkan surat apostolik Paus Fransiskus I Patris Corde. Dengan surat apostolik Patris Corde, dengan hati seorang Bapa, Paus Fransiskus memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus Pius ke-9. Dalam surat apostoliknya tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut dan penuh kasih, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima, Bapa yang secara kreatif pemberani, Bapa yang sedang bekerja, Bapa dalam bayang-bayang. Beberapa karakter Santo Yosef yang bisa menjadi teladan bagi kita menurut surat apostolik Paus Fransiskus I Patris Corde. Yang pertama, gambaran orang biasa yang luar biasa. Bapak Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang dikatakannya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang-orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadirannya sehari-hari tidak diperhatikan, bijaksana dan tersembunyi, yang meskipun demikian memainkan peranan yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Santo Yosef pada kenyataannya secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Tulis Paus Fransiskus mengutip pendahulunya. Gambaran kasih Allah yang lembut. Di dalam Dia, Yesus melihat kasih Allah yang lembut, yang membantu kita menerima kelemahan kita karena melalui dan terlepas dari ketakutan kita, kerapuhan kita, dan kelemahan kita, sebagian besar rencana ilahi terwujud. Hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat sang penuduh. Teladan ketaatan. Santo Yosef juga seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan ianya ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus, ia bekerja sama dalam misteri agung penebusan seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II dan benar-benar seorang pelayan keselamatan. 4. Tidak mencari jalan pintas. Pada saat yang sama Santo Yosef adalah bapa yang menerima, karena ia menerima Maria tanpa syarat, sebuah isyarat penting bahkan hingga sehari ini, kata Paus Fransiskus, di dunia kita di mana kekerasan psikologis, verbal dan fisik terhadap perempuan begitu nyata. Tetapi sang mempelai Maria tersebut juga adalah orang yang dengan percaya kepada Tuhan menerima dalam hidupnya bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak ia pahami, mengesampingkan gagasan-gagasannya dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Jalan spiritual Santo Yosef bukan jalan yang menjelaskan tetapi jalan menerima, yang tidak berarti bahwa ia pasrah, sebaliknya ia dengan berani dan tegas proaktif karena dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan ia mampu menerima hidup apa adanya dengan segenap pertentangan, frustrasi dan kekecewaan. Dalam praktiknya melalui Santo Yosef seolah-olah Allah mengulang kepada kita, jangan takut karena iman memberi makna pada peristiwa entah gembira maupun sedih dan membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah yang berbatu. Santo Yosef tidak mencari jalan pintas tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan tersebut. Karena alasan ini ia mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya tanpa kecuali dan menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah. 5. Keberanian kreatif. Patris Corde menyoroti keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Sang tukang kayu dari Nazaret, jelas Paus, mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan percaya akan pemeliharaan ilahi. Dalam pengertian ini, Santo Yosef adalah santo pelindung khusus dari semua orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kebencian, penganiayaan, dan kemiskinan. 6. Pekerja yang jujur dan bermartabat. Santo Yosef adalah seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya. Santo Yosef juga mengajari kita nilai martabat dan kegembiraan dari apa yang artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Segi karakter Santo Yosef ini memberi Paus Fransiskus kesempatan untuk majukan permohonan yang mendukung pekerjaan yang telah menjadi masalah sosial yang membara bahkan di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Ada kebutuhan baru untuk menghargai pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yosef adalah santo pelindung yang perlu diteladani, tulis Paus.
Ketujuh, tulus dalam pemberian diri. Santo Yosef digambarkan sebagai bapa yang paling tulus yang berlawanan dengan sifat posesif yang menguasai. Santo Yosef adalah, kata Paus Fransiskus, tahu bagaimana mengasihi dengan kebebasan yang luar biasa. Bagi Santo Yosef, kebahagiaan melibatkan pemberian diri yang sejati. Di dalam dirinya kita tidak pernah melihat frustrasi, tetapi kepercayaan semata. Tulis Paus, keheningannya yang sabar adalah awal dari ungkapan kepercayaannya yang nyata. Santo Yosef, doakanlah kami. Terima kasih Yayasan Yosef YMY, terima kasih para suster SJMY.